Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi M. Afifananda Agung. Saya dari kelas A NPM 19.198. Izinkan saya untuk memaparkan topik materi mengenai cyber law yang dibawahi oleh dosen pengampu Bapak Maman Budiman SHMH, Bapak Fikri Chandra Permana SH. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada topik pembahasan kali ini, saya ingin membawakan faktor-faktor penyebab timbulnya cybercrime. Faktor-faktor timbulnya cybercrime. Pertama, ada akses internet yang tidak terbatas. Dengan saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain, hal ini akan memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Dengan menggunakan internet juga, kita diberikan kenyamanan, kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasannya. Dengan kenyamanan itulah yang menjadi faktor utama bagi sebagian oknum yang melakukan tindak kejahatan cybercrime dengan mudahnya. Yang kedua, ada kelalaian pengguna internet. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama cybercrime juga. Seperti yang kita ketahui, orang-orang selalu memasukkan semua data-data penting ke dalam internet sehingga memberikan kemudahan bagi sebagian oknum untuk melakukan kejahatan. Seperti misalnya Google Drive, Google Docs, dan yang lainnya. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Seperti yang kita ketahui, internet merupakan sebuah alat dengan mudahnya kita gunakan tanpa memerlukan alat-alat khusus dalam menggunakan. Namun, pendorong utama tindak kejahatan di internet atau cybercrime yaitu susahnya melacak orang yang telah menyalahgunakan fasilitas dari internet tersebut. Yang keempat, ada sistem keamanan jaringan yang lemah. Dalam menggunakan fasilitas internet, kebanyakan lebih mementingkan desain yang dimilikinya dengan menyepelekan tingkat keamanannya. Sehingga dengan lemahnya sistem keamanan jaringan tersebut menjadi celah besar sebagai oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Pada era global seperti sekarang ini, keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk lebih diperhatikan karena jaringan internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman. Pada saat data diterkirim dari suatu komputer ke komputer yang lain, yang berarti akan memberi kesempatan pada user tersebut untuk mengambil alih suatu atau beberapa komputer. Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional, seperti kejahatan umum, tindak pidana seperti pembunuhan, bully. Padahal pada kenyataannya para pelaku cybercrime masih terus melakukan aksi kejahatannya. Hal ini disebabkan karena rendahnya faktor pengetahuan tentang penggunaan internet yang lebih dalam pada masyarakat. Motif dari cybercrime. Pertama, ada motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual. Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak yang lain. Karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi. Mungkin dari kasus sebelumnya ada Bjorka. Contoh kasus yang saya ambil dalam ini adalah contoh kasus yang akan diambil yaitu mengenai pencemaran nama baik melalui sosial media dengan putusan nomor 27 garing Pitsus garing 2022 garing PN WTP. Di sini saya telah mencantumkan sumbernya. Kasus posisi. Kasus ini dimulai dari suami Siti Hasni SPD yang bernama Muharis yang telah berselingkuh dengan Sumarni alias Ani yang telah berjalin sejak tahun 2019 dan pada tanggal 23 Desember 2020 ketika Muharis sedang berada di tempat warung Sumarni, Siti Hasni tiba-tiba mendatangi warung Sumarni lalu mengatakan Cindupang yang berarti perempuan bayaran dan langsung pergi meninggalkan warung tersebut dibelakangi oleh Muharis yang takut akan terjadi keributan. Lalu Sumarni alias Ani pun lantas tak terima atas perkataan Siti Asni tersebut dan menelpon Siti Asni, namun tidak diangkat-angkat oleh Siti Asni. Namun pada hari yang sama,
Pada pukul 18.09 sampai 19:11 Wita, Sumarni yang tidak menerima perkataan tersebut mengirim pesan singkat SMS kepada Siti Hasni yang berisi kata-kata hinaan dan juga mengandung unsur dewasa. Dan tidak hanya itu, Sumarni pun mengunggah postingan di sosial media Facebook dengan perkataan suamimu lebih menyukai pelacur daripada kamu. Biar bagaimana gayamu, tetap saja seperti kayu kering yang dilihat-lihat dari jauh seperti muda, tapi kalau berdekatan keriput. Lucu sekali, colek sana ah. Dan postingan tersebut pun telah dibaca oleh teman-teman Sumarni dan keluarga Siti Hasni yang berteman dengan Sumarni. Maka dari kasus tersebut, Siti Hasni SPD merasa dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya oleh perbuatan Sumarni tersebut. Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Sumarni alias Sani telah melanggar pada pasal 45 ayat 3 Junto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang berisi pada pasal 45 ayat 3 UU ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pengkhianatan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Pada pasal 27 ayat 3 UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Baik, untuk selanjutnya, faktor penyebab dan asas yurisdiksi. Untuk faktor penyebab hal ini dilakukan oleh Sumarni alias Sani disebabkan oleh faktor ketidaktahuan Sumarni akan penegakan hukum mengenai cybercrime yang membuat Sumarni tidak berhati-hati atau tidak bijak dalam menggunakan internet. Maka Sumarni faktornya adalah menjadi awam dalam hukum di dunia cyber. Untuk asas yurisdiksinya, pada kasus tersebut menggunakan asas nasionalitas dan atau personalitas yang dimana negara menjalankan yurisdiksinya berdasarkan kewarganegaraan pelaku dan juga korban. Penjelasan dakwaan bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 18.09 Wita, terdakwa dengan menggunakan nomor handphonenya 08524 2912 447 mengirim pesan singkat SMS kepada saksi korban dengan kata-kata, "Hei, saya pelacur, tetapi suamimu saja yang menggauliku. Sekarang saya sudah punya hak karena saya sudah dinikahi suamimu. Di tempatku kamu mau marah, saya akan melawan. Seandainya saya menjaga perasaanmu karena saya punya anak." Pada hari yang sama pukul 18.38 Wita, terdakwa mengirim kembali pesan singkat yang mengatakan, "Hai, apa yang membuat suamimu tenang? Itu karena saya. Seandainya kamu mau menenangkan suamimu, ndak akan. Mungkin suamimu masih berkeliaran. Suamimu mencari vagina enak, bukan vagina kering yang dia mau. Walaupun cantik wajah, tetapi vagina kering, lelaki tahu ubat karena tidak bisa masuk kalau kamu tidak pakai jeli gamet. Kamu pasrahlah saja karena suamimu tidak tinggal di rumahku. Selain itu, suamimu singgah belanja di rumahku. Saya tidak panggil singgah, keinginan dia sendiri." Selanjutnya pada pukul 7.11 Wita, pada hari yang sama, terdakwa mengirim kembali pesan singkat yang mengatakan, "Suamimu lebih suka pelacur daripada kamu. Ha, mantap, percuma kacamata mahal. Saya tidak bergaya tetapi suamimu mau ji. Tarik sis. Semangatlah sampai mati." Selain itu, terdakwa mendistribusikan dan atau mentransmisikan melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun Ami Ani dengan cara memposting kata-kata, "Suamimu nasuka Cindepangi daripada kamu. Biar bagaimana gayamu tetap jiko kayak kayu kering. Kalau dilihat-lihat dari jauh kayak anak-anak sekali, dekatan ki keriput ki. Ha, lucu banget cole yang sana deh. Yang berarti suamimu lebih menyukai pelacur daripada kamu. Biar bagaimana gayamu tetap saja seperti kayu kering. Kalau dilihat dari jauh seperti muda, tetapi kalau berdekatan keriput.
Lucu sekali colek yang di sana yang dimana postingan tersebut telah dibaca oleh teman-teman terdakwa serta keluarga korban yang berteman dengan terdakwa. Korban merasa dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya oleh perbuatan terdakwa tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada sesuai pasal 45 ayat 3 Junto 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Untuk hasil putusan, mengadili menyatakan terdakwa Sumarni alias Ani binti Mana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau mencemarkan nama baik sebagaimana dalam dakwaan primair, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumarni alias Ani binti Mana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan agar barang bukti berupa 2 lembar print out pesan singkat SMS dan postingan kata-kata melalui media sosial Facebook dengan nama akun Arni Ani dirampas untuk dimusnahkan. 1 buah handphone merek Nokia 3310 warna hitam dengan IMEI 1 356035082535606 dan IMEI 2 35603508225356514. 1 buah handphone merek Oppo A37F warna putih gold dengan IMEI 1 8648780 3684159 dan IMEI 2 86487803684151 yang di dalamnya terdapat akun Facebook dengan nama akun Ami Ani dirampas untuk negara. 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.